Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang XRP. Banyak banget yang nanyain, bang gimana kabar terbaru tentang XRP. Jadi gue coba ngebahas sebisa gue untuk video kali ini ya teman-teman. Oke, jadi pertama untuk kasusnya XRP dengan SEC itu masih tarik ulur gitu ya teman-teman. Memang kalau kita tahu akhir-akhir ini banyak kabar positif ya, soal SEC ditolak lagi lah sama Hakim Sarah ya teman-teman dan lain sebagainya. Banyak kabar positif, tapi tetap aja itu bukan hasil akhir atau bisa menjamin XRP itu menang di sidang akhir di bulan Agustus ya teman-teman. Jadi kita masih wait and see aja, nggak ada yang namanya pasti 100% menang atau kalah teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi memang kalau misalkan sudah ada kabar positif mengenai XRP ya istilahnya kayak pihaknya lebih diuntungkan dari keputusan hakim dan lain sebagainya, itu masih tarik ulur lah menurut saya pribadi. Jadi ya nggak usah terlalu tegang, atau ya mungkin orang-orang juga udah mulai rada-rada males gitu ya teman-teman yang ngeliatin kasusnya itu ya gini-gini aja gitu ya, nggak ada yang spesial ya, tarik ulur ya. XRP-nya udah neken banget, SEC-nya neken, akhirnya dia kehilangan akal ya, mungkin dia cari-cari lagi, minta diundur terakhir sampai minta diundur 60 hari kan teman-teman. Jadi ya menurut saya pribadi ya cukup membosankan lah kasusnya gitu, dan SEC juga udah mulai nggak jelas gitu menurut saya pribadi teman-teman ya. Lalu ini ada juga good news juga teman-teman ya, ini dari seorang media juga ya, Christopher Greene ya, breaking ya. Jadi info terbaru nih, I have source confirming. Jadi dia itu punya sumber gitulah, dari sebuah sumber kalau misalkan XRP itu bakalan di rilis ya, atau di listing kembali di Coinbase ya. Jadi itu bakalan terjadi ya sekitaran 1 bulanan ya teman-teman. Jadi dia bilangnya save tweet ini sebelum nanti kejadiannya mungkin di bulan Juli akhir gitu ya teman-teman. Mungkin ya teman-teman, ini dia bilang sekitar 1 bulanan ya, mungkin di bulan Juli akhir gitulah ya. Kurang lebih kan seperti itu dia bilang ya, sekitar 1 bulan lah ya, kurang lebih ya di bulan Juli akhir atau di bulan Agustus ya. Kita sama-sama menunggu apakah ini benar atau enggak ya, kita belum tahu pasti juga teman-teman. Dia bisa aja dapat sumbernya dari mana dan lain sebagainya, kan kita juga masih belum jelas. Cuman ini sebuah harapan, tapi kita harus tetap realistis teman-teman. Jangan jadiin ini acuan gitu ya, jadi kalian bisa sampai all in lah lain sebagainya ya, jangan. Tetap berhati-hati ya teman-teman ya. Itu next lagi, ini dari Swissborg ya teman-teman ya. Dengan senang hati kami mengumumkan bahwa aplikasi Swissborg akan mendukung token XRP ya. Jadi mereka ini udah mendukung XRP lagi nih teman-teman ya, untuk si Swissborg ini ya teman-teman, yang menawarkan institusi pilihan yang cepat atau dapat diandalkan untuk sumber likuiditas ya. Jadi dari Swissborg aplikasi ini akan memungkinkan pemegang XRP untuk XRP bisa pertukaran dengan 16 kripto dan 15 fiat, itu mungkin mata uang atau pair lainnya gitu ya teman-teman ya, di dalam satu aplikasi ya. Kalau misalkan kita lihat juga untuk Swissborg ini sendiri ya teman-teman, dia ini memang sebuah ada koinnya juga nih teman-teman, ada koinnya juga dan ranking di 102, jadi ya not bad lah menurut saya pribadi. Dan marketnya ini ada di Uniswap, KuCoin juga udah ada teman-teman ya. Kalau kita tahu KuCoin juga masuk top 10 dari exchange terbaik di dunia gitu ya teman-teman. Jadi memang lumayan juga lah dia masuk ranking 102 di CoinMarketCap ya, nggak bisa dianggap remeh juga lah teman-teman ya. Jadi ini adalah 2 info yang cukup menarik ya untuk si XRP sendiri. Lalu kita lihat kalau misalkan untuk si pergerakan harga XRP ya, ini pakai time frame 1 jam, kita pakai time frame 4 jam aja yang lebih panjang teman-teman ya. Jadi dia memang sudah istilahnya itu break dari garis downtrendnya ya, resist ini ya, resist downtrendnya dia itu dia udah berhasil ngebreak teman-teman, dan sekarang itu dia lagi yang namanya sideways teman-teman ya. Dari SRSI-nya juga kita ngelihat ya, kalau misalkan memang di area sekitar 20 sampai 80 ini dia bermain di sini ya, cenderung dia sideways. Dia bermain di mana bang untuk XRP? Bermain bisa di area sini teman-teman ya, untuk si XRP ini sendiri. Nah ya, kurang lebih bermain di area sini teman-teman. Di area berapa itu bang? Di area sekitar 11 ribuan ya, sampai area 13 ribuan ya, sekitaran itu ya teman-teman, sekitar 11 ribuan sampai sekitar 13 ribuan. Dia masih bermain di area kotak warna biru ini ya. Kalau dia bisa nembus ya teman-teman ya, dia bakalan lanjut untuk mengalami kenaikan. Jadi proyeksinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita atau saya boleh gambarin, dia mencoba tembus ya area sini ya. Sini juga ada resist cukup kuat juga, lumayan. Ini mungkin saya gambar atau ganti warnanya jadi warna kuning aja biar lebih jelas. Kemudian dia kalau nggak kuat nih, ini kita ngomong yang nggak kuatnya dulu ya teman-teman, kita jangan langsung ngomong yang enaknya aja.
Nah, dia mungkin bakalan balik dulu ya untuk koreksi ya. Baru dia bikin pijakan baru dan bisa naik ke atas ya. Jadi itu harapan kita untuk si XRP ini ya. Jadi biasanya untuk yang pertama ini dia kurang kuat lagi ya, harus pemantulan kembali baru dia up untuk si XRP ya teman-teman. Ini gue pakai time frame 4 jam. Jadi ini sekilas untuk XRP yang nanyain atau penasaran untuk XRP ya. Harganya masih segini-gini aja. Kenapa banyak yang nanya? Udah banyak good news tapi harganya gitu-gitu aja. Gini guys, kemarin itu udah sempet hype banget XRP waktu XRP itu naik keras dari 9.000 ke 18.000, terus dia koreksi akhirnya naik lagi, nanjak lagi ke 20 ribuan. Itu hype-nya banyak, orang udah mantau terus kasusnya. Tapi lama-lama efek Bitcoin yang crash, kemudian kasus XRP dan SEC yang berlarut-larut ya basi gitulah. Maksudnya kasusnya gitu-itu aja yang dibahas gitu ya teman-teman. Nggak pengen cepet-cepet dikelarin tapi SEC-nya mundur, orang jadi malas gitu ya. Ngeliatnya aduh malas, jadi ya beginilah. Orang mungkin dipakai lebih besar, dipakai buat scalpingan doang ini XRP ya. Jadi nggak, yang holdnya itu mungkin sekarang malah banyak yang pakai scalpingan nih di XRP gitu teman-teman ya. Karena ya ditungguin makin gak jelas gitu ya kasusnya sama SEC ya, diundur-undur terus ya. Jadi orang udah nggak gitu hype sama XRP saat ini ya. Jadi harganya ya gitu-gitu aja gitu ya. Itu menurut pendapat gua. Gimana menurut pendapat kalian ya teman-teman? Jadi itu sekilas untuk XRP bahasannya kali ini ya. Semoga ini bisa jadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan kalian juga. Lalu kalau misalkan banyak yang nanya untuk XRP, kalau misalkan nanti dia kalah, amit-amit kalah sidang dan lain sebagainya, bagaimana? Ya dia punya plan tersendiri pasti ya. Plan selanjutnya yaitu apa? Ya dia pindah negara aja kantor, kan kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk si XRP ini ya. Jadi itu sekilas untuk bahasan XRP. Ya, buat yang hold itu coba komen di bawah siapa yang hold, siapa yang mungkin udah CL atau mungkin malah share bawah lagi atau mungkin malah scalpingan ya teman-teman ya. Enak banget lah scalpingan ya. Kenapa enak banget ya? Ini kita lihat aja nih. Dia kita nih perhatikan ya teman-teman ya. Kita perhatikan dia tiap kali down ya. Ini mungkin warnanya akan saya ganti dulu jadi warna kuning aja. Dalamnya warna kuning. Jangan deh. Ini hijaunya terlalu pekat ya guys ya. Ya udah merah aja deh. Ya merah. Lalu kita lihat di sini ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, kira-kira di sini momen dia memantulnya supportnya itu di sekitar 11.800-an ya. Ini pakai Indodax ya teman-teman. Lalu kita lihat resistnya dari kemarin itu ya, resist yang istilahnya ya buat kita mainin pingpong atau tektokan enak itu di sekitar sini lah ya. Nah itu di sekitar 12.438. Ya kalau misalkan kita main tiktokan berapa kali aja, kita ukur aja teman-teman. Nah dari sini kita ukur nih, udah berapa cuannya? Sekitar 4,5% ya, 4,5% lah. Ya 4% sampai 4,5% ya lumayan banget kan teman-teman. Cuan 4% itu ya lumayan buat scalpingan. Memang makanya waktu itu saya bilang target untuk scalpingan itu antara 2% sampai 5%, normalnya seperti itu. Tapi mungkin banyak yang berpendapat beda. Banyak juga yang ngomong, aduh scalpingan kok kecil banget sih, cuma 2 sampai 5%. Ya silahkan aja kalau misalkan kalian memang berpikir atau memang bisa ya scalping itu mungkin 10%, 20% ya silahkan aja gitu kan. Scalpingan bisa segitu tiap hari ya wah itu cepet kayaknya teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih biasa targetin 2 sampai 5% maksimal. Kalau misalkan sampai 10% itu bonus banget ya. Mungkin dapat guyuran good news atau tiba-tiba ada surprise dari developernya gitu ya teman-teman ya. Jadi harganya tiba-tiba nge-pump gitu lah. Ya atau di pump cukong dan lain sebagainya efeknya. Gitu teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman untuk bahasan kali ini dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.